Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang sangat agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah mendapatkan predikat dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Terdapat rasul-rasul ulul azmi yang sangat mulia, dan di antara dua nabi yang mulia tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallahi ta'ala qad ittakhazani khalila kama takhaza Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa takhazallahu Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan banyak melakukan perjalanan. Ia dilahirkan dan dibesarkan di kota Babil, yang sekarang menjadi salah satu kota sejarah di negeri Irak. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah mencari Tuhan, ya teman-teman. Sebagaimana prasangka sebagian orang yang meyakini bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah mencari Tuhannya. Banyak yang menyangka bahwa beliau melihat bintang dan menganggapnya sebagai Tuhan. Akan tetapi ketika pagi hari bintang tersebut menghilang, beliau pun tidak menganggapnya lagi sebagai Tuhan. Begitu pula ketika beliau melihat bulan, matahari, yang awalnya menganggapnya sebagai Tuhan. Dan ketika semuanya menghilang pada waktu tertentu, maka dia pun meninggalkannya dan tidak menjadikannya sebagai Tuhan. Ketahuilah teman-teman bahwa kisah tersebut keliru dan tidak benar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah mencari Tuhan, melainkan sejak kecil beliau berada di atas fitrahnya, kemudian diangkat menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah memberikan Ibrahim hidayah baginya yang dia menyeru manusia untuk mengikutinya, dan kami mengetahui bahwa dia pantas mendapatkannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah walau hanya sekali. Walam yakum minal musyrikin, dan sekali-kali dia tidak pernah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan sebagaimana yang disangkakan, berarti Nabi Ibrahim pernah syirik dan kafir dan tidak sesuai dengan ayat-ayat di atas. Berarti yang benar adalah beliau tidak pernah mencari Tuhan. Bahkan sejak kecil beliau sudah berada di atas fitrahnya yang meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah diangkat menjadi seorang nabi, mulailah ia berdakwah di kota Babil. Orang pertama yang beliau dakwahi adalah ayahnya. Kemudian mulailah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya dengan mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u. Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsiru wala yugni anka syai'a, dan tidak dapat melihat serta tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Disebutkan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suka membuat patung-patung, yang kemudian patung-patung tersebut disembah. Maka kemudian Nabi Ibrahim kembali berkata, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Wahai ayahku, sesungguhnya Allah telah memberiku ilmu. Malam ya'tika, maka ikutilah aku. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Maka ketika ayahnya mendengar perkataan itu, seketika itu pun ayahnya Nabi Ibrahim menjadi marah dan berkata, "Ar-rogibun anta an alihati, ya Ibrahim. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim?" Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, "Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya." Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Allah. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memintakan ampun untuk ayahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarangnya dan tidak mengabulkan permintaannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini mendapati dua kaum yang melakukan kesyirikan dengan model yang berbeda satu sama lain. Kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di kota Babil menyembah berhala, sedangkan di kota Haran menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang dialog antara Nabi Ibrahim dan kaumnya penyembah berhala di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-52. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma hazihi tamasilul lati antum laha aqifun." Patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadat kepadanya? Nah, Nabi Ibrahim ini menegur mereka sambil mengejek mereka. Ngapain kalian berlama-lama di patung-patung yang kalian pahat dengan tangan kalian sendiri? Kalau berdiam lama untuk menyembahnya, apakah ini perbuatan orang yang berakal? Hal ini sama dengan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Qala ata'buduna ma tanhitun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, "Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Artinya bahwa bagaimana bisa kalian menyembah hasil karya kalian sendiri? Harusnya kalau mau pakai logika, patung itulah yang harusnya menyembah kalian. Sementara yang menciptakan kalian dan patung itu adalah Allah. Tentu saja dengan pernyataan seperti itu, mereka tidak bisa menjawab sama sekali dengan jawaban yang logis. Maka tidak ada dalil bagi mereka kecuali hanya mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Dan mereka mengatakan, "Wajadna aba'ana laha abidin." Kami mendapati bapak dan nenek moyang kami menyembahnya, maka kami pun mengikuti mereka. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu ta'ala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah menjelaskan bahwa di antara perkara yang menyulitkan seseorang mendapatkan hidayah adalah berpegang pada tradisi. Lihatlah kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu adalah patung. Akan tetapi mereka tidak punya alasan lain selain mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada kaumnya, "Ma ta'budun? Apakah yang kalian sembah?" "Na'budu asnaman fa nazzulu laha akifin." Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kembali bertanya, "Hal yasma'unakum iz tad'un?" Apakah berhala-berhala itu mendengar doa kalian sewaktu kalian berdoa kepadanya? Au yanfa'unakum au yaddurun? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudorot? Kemudian mereka pun menjawab, "Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Bukan karena itu, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim akan tunduk dengan dalil nenek moyang, karena apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu seakan-akan itu merupakan kebenaran yang absolut. Apalagi nenek moyang mereka juga merupakan nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan lantangnya berkata kepada mereka, "Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin." Sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata.
Lah ternyata Nabi Ibrahim tidak sekedar menyalahkan mereka, tetapi menyalahkan nenek moyang mereka juga. Bahkan menyatakan bahwa nenek moyang mereka dalam kesesatan yang nyata. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim menegaskan bahwa tidak ada uzur bagi kalian mengikuti nenek moyang kalian, karena nenek moyang kalian itu sesat. Mereka pun terheran-heran dengan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Aj'tana bil haqqi am anta minal la'ibin?" Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu hanya bermain-main? Mereka heran karena Nabi Ibrahim mengucapkan demikian, karena mereka tidak pernah mendengar sebelumnya ucapan seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, "Barrabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna." Sebenarnya Tuhan kalian ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. "Wa ana ala zalikum minasyahidin." Dan aku bersaksi dengan bukti-bukti ini atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi Ibrahim membantah mereka dengan jawaban yang logis, yaitu hakikat Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian semua orang yang berakal, termasuk mereka, sepakat bahwa patung-patung tersebut tidaklah menciptakan langit dan bumi. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, "Watallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Setelah Nabi Ibrahim bernahi mungkar kepada mereka dengan lisannya, maka beliau bertekad untuk bernahi mungkar dengan tangannya. Akhirnya kemudian ternyata kaumnya Nabi Ibrahim ini memiliki acara rutinitas tahunan yang dianggapnya seperti hari raya. Akan tetapi acara tersebut dilakukan di luar kota Babil. Maka kemudian ketika tiba waktu acara tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diajak oleh kaumnya. Akan tetapi beliau tidak ingin pergi dengan alasan sakit, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Wa qala inni saqim." Sesungguhnya aku sakit. Padahal saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak sakit ya teman-teman. Akan tetapi yang sakit adalah hatinya, yang melihat kondisi kaumnya yang masih menyembah berhala. Maka kemudian pergilah semua kaumnya ke kota tempat acara tahunan tersebut dilakukan. Maka karena kota Babil pada saat itu dalam kondisi kosong, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak ikut karena pura-pura sakit, kemudian Nabi Ibrahim pun melancarkan rencananya yang ingin ia lakukan terhadap patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam keluar dengan membawa kapak, lalu menghancurkan seluruh berhala-berhala tersebut. Kemudian setelah Nabi Ibrahim sampai di tempat berhala tersebut, kemudian beliau berkata kepada berhala-berhala tersebut, "Ala ta'kulun? Apakah kalian tidak makan? Malakum la tantikun? Kenapa kalian tidak menjawab?" Dan akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala itu dan menyisakan satu berhala yang paling besar dan menggantungkan kapak tersebut di leher berhala yang paling besar itu, agar saat mereka kembali mereka akan bertanya, dan disitulah Nabi Ibrahim dapat berdakwah di depan banyak orang. Maka ketika kemudian kaumnya telah pulang dari perayaan mereka pun mendapati Tuhan-Tuhan mereka telah hancur, dan kemudian mereka bertanya-tanya, "Man fa'ala haza bi'alihatina innahu laminaz zolimin." Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia benar-benar orang yang zolim. Kemudian berkatalah seseorang dari mereka, "Sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita ini, namanya Ibrahim. Mungkin saja dialah orang yang menghancurkannya. "Fa'tu bihi ala ayyunin nasi la'allahum yashadun." Kalau begitu, bawalah dia kemari dengan cara yang dapat dilihat orang banyak,
agar mereka dapat menyaksikan. Akhirnya kemudian datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim dan kemudian bertanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun menjawab, "Bal fa'allahu kabiruhum." Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. "Haza fas'aluhum in kanu yantikun." Maka tanyakanlah kepada patung itu jika mereka dapat berbicara. Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata demikian karena ingin agar kaumnya berpikir bahwa yang namanya Tuhan tidak ingin diduakan. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata demikian, maka kaumnya pun sadar bahwasanya patung-patung itu tidak dapat berbicara, dan kemudian kaumnya mengatakan, "Laqad alimta ma haula'i yantikun." Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, "Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'unakum syai'an wa la yaddurukum." Lalu mengapa kalian menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Kita lihat betapa beraninya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang waktu itu masih muda, kemudian seorang diri di hadapan seluruh penduduk kota tersebut yang musyrik, lalu mencela Tuhan-Tuhan mereka di depan mereka secara langsung. Kemudian ketika mereka sudah kalah hujah, maka tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan kekerasan. Akhirnya mereka pun marah dan ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian dengan nada marah mereka mengatakan, "Bekarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian." Sekali lagi tanpa mereka sadari, mereka mengakui dengan lisan mereka bahwa Tuhan-Tuhan mereka butuh pertolongan. Lantas apakah pantas mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menolong dirinya sendiri? Kemudian sebelum Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim terlebih dulu dipenjarakan di suatu bangunan. Lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Ketika Nabi Ibrahim tahu bahwa dia akan dibakar, maka ia berkata, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Allah dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala dalam tafsirnya, maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak karena mereka hendak membuat lautan api. Saking semangatnya mereka ini ingin membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai disebutkan bahwa ada seorang wanita yang sedang sakit, kemudian bernazar bahwa jika dia sembuh, maka akan dibawakan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian juga disebutkan dalam kitab Mausu'ah At-Tafsir Al-Matsur, ada seorang nenek tua memikul kayu bakar di atas punggungnya. Maka dikatakan kepadanya, "Kemana engkau hendak pergi?" Ia berkata, "Aku pergi kepada orang yang mencela Tuhan-Tuhan kita." Demikian juga disebutkan ada seorang lelaki tua yang sudah lama tidak pernah keluar dari rumahnya. Namun pada hari itu ia keluar sambil membawa kayu bakar dengan tujuan untuk bertakorup kepada sesembahan-sesembahan mereka. Kemudian ketika telah terkumpulkan kayu bakar yang banyak, maka kemudian mereka menyalakan api. Maka untuk melempar Nabi Ibrahim ke tengah lautan api, mereka pun menggunakan manjanik, yaitu alat pelempar seperti ketapel besar. Kemudian dibukalah baju Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan diletakkan di atas pelempar tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam lautan api itu.
ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dilempar ke dalam lautan api tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa beliau hanya mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, karena Dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Akhirnya api yang harusnya membakar kemudian menjadi dingin karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dingin yang dirasakan Nabi Ibrahim tidak terlalu dingin, melainkan dingin sejuk yang membuatnya selamat ketika jatuh ke dalam api tersebut dan tidak terbakar. Inilah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang diperlihatkan kepada penduduk kota Babil. Akan tetapi mereka tetap tidak beriman karena berpegang pada tradisi mereka. Mungkin sampai di sini dulu kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Karena kisah ini cukup panjang, jadi kami buat beberapa bagian ya teman-teman. Insya Allah di video selanjutnya akan kita lanjutkan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.